Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya sampaikan Pak, supaya kita tunduk ya. Kalau yang ahli juga dari desa kampus, jaya bersinar ya. Oke. Yang sudah semangat. Desa kampus, jaya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para umatnya, terutama bagi kita selaku umat yang anut akan ajarnya, dan semoga kita semua dapat selamat yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Ciamis, Bapak Iwan, yang terhormat perwakilan dari BNN, Bapak Eko, yang terhormat Bapak Babinsa dan Babimas Desa Cabus, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Cabus 2 dan Ciapus 5, yang terhormat juga perwakilan dari BPD dan dari Ketua RPR dan juga para Ketua RW serta tim PKK, juga para pemuda pemudi yang hadir di acara ini. Semoga kita semua dapat rahmat Allah SWT. Para bapak, para ibu sekalian, alhamdulillah ini hari Kamis, ada hari keempat, dan kita ini di Desa Cabus tiap hari ada rapat nih, mulai dari hari Jumat kemarin ya. Dan alhamdulillah dengan adanya kita sering bertemu lagi menjadikan kita lebih bersinergi, kita lebih bisa berkomunikasi sehingga menambah sinergitas di antara kita semua. Bapak Ibu kalau sekalian, hari ini adalah deklarasi Desa Bersinar. Nah, salah satu program dari pemerintah itu adalah bahwa diusahakan di setiap desa memang bisa bersih dari narkoba. Walaupun memang kadang-kadang susah, tapi alangkah baiknya kita berusaha daripada tidak sama sekali. Nah, yang kita upayakan di Desa Cabus hari ini adalah sosialisasi untuk Desa Bersinar. Dan tentunya hal ini pun sejalan dengan banyaknya kejadian di wilayah desa kita juga. Yang tentunya para bapak, para ibu sekalian, bahwa di beberapa titik wilayah kita pernah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya anak-anak ada yang terjerat pemakaian narkoba, anak-anak yang terjerat pemakaian ganja, sinte dan sebagainya. Nah, tentunya dengan adanya kita deklarasi ini diharapkan bahwa kita selaku ketua wilayah, kita selaku juga anak muda, ketua pemuda sini yang bisa mewakili teman-teman kita di bawah, tentunya saya berharap nantinya dari apa yang akan dipaparkan oleh Pak Eko sebagai BNN ataupun apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Kapolsek ini bisa diserap oleh kita. Betapa berbahayanya narkoba tersebut untuk untuk lingkungan, untuk ekonomi, dan tentunya juga untuk kesehatan kita. Karena apa? Hari ini sebenarnya maka kesekat sokok mah gitu, nah tetap kalau kena bayar kena melibur gitu kan. Antara dua pilihannya, masuk ke APK atau di rehabilitasi. Kalau sudah masuk rehabilitasi, kalau saya kumpul keluar, ya wayangna gitu kan. Nah kita wayangna eta gitu ya. Tercukup duit satu tik gini. Gitu kan. Ali motor terkabelnya kira-kira itu kan begitu iya dengan anak. Dan tentunya hal ini perlu bapak-bapak satu ketua wilayah di lingkungan masing-masing mensosialisasikan nantinya kepada para warga, tentunya para orang tua yang mempunyai anak-anak yang mulai meningkat remaja. Karena ini kadang-kadang anak-anak ini kalau di rumah mah kadang bagus, kan misalnya dengan pada saat kita baca di media massa, anak saya itu kok di rumah baik, rajin sholat, nggak pernah gini gitu, tiba-tiba terlibat tawuran, tiba-tiba terlibat narkoba. Nah tentunya hal ini harus dilakukan. Pada saat si anak ini banyak berdiam diri, si anak ini biasanya kalau anak-anak kayak gitu suka lebih introvert gitu, berdiam diri dan biasanya
gampang marah dan sebagainya. Salah satu ciri-ciri mereka yang suka mengkonsumsi tersebut. Kemudian juga di beberapa wilayah desa Ciapus ada beberapa orang mungkin sudah masuk zona kuning. Misal punten juga, kita baru beberapa bulan yang lalu ada yang kena gap juga. Misalnya di wilayah R02 ada yang pernah, wilayah R03 ada yang juga, wilayah R04 ada juga, bahkan 04 tuh agak sering tuh dapat gitu kan. Wilayah R05 pernah juga, R06 pernah juga. Nah tentunya hal ini menjadi bahan perhatian dari desa untuk bisa berkolaborasi wilayah bagaimana kita cara mencegah masuknya hal tersebut. Kalau untuk misalnya untuk semacam minuman keras segala macam, saya masih bisa mendeteksi Pak. Tapi kalau untuk mendeteksi itu kadang-kadang saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada orang dari sensor nangkep anak ini ternyata enggak. Kalau untuk peredaran yang pemakaian minuman keras, kita sering keliling ya Pak Babinsa, Babimas. Sering apa kita udah tahu titik-titik kumpul mereka di mana. Misal di antara R3 dengan R4 itu ada di Gonggok. Itu biasanya seperti situ. Di R04 biasanya ada di pelataran Pak Koko dan di Salsabila. Di R05 misalnya ada di Kirana sama di ujung. Di R06 itu di ujung. Di ujung R06 tuh sebelah kidul gitu ya. Sampai ke perbatasan dengan R16. Di R16 di BCA Ruko. Di Gandu di R04 biasanya di Gandu gitu ya. Kalau dulu. Jadi kalau hal itu saya tidak bisa memapping gitu ya. Tapi kalau untuk peredaran narkoba itu susah dideteksi. Nah, itu baik narkoba maupun minuman keras. Ya, alhamdulillah nih kita dekat Pak Iwan kemarin ada pemberantasan ciu Pak ya. Ciu di bawah semua. Di Ciokan biasanya ada di depan Pasar Banona. Alhamdulillah udah nggak ada Pak ya. Dan kalau misalkan di wilayah kita ada, tolong kami informasikan pada kami. Kita punya Babinsa, Babinmas yang memang tugasnya ada salah satu yang menjaga keamanan di wilayah, keamanan ketika di wilayah kita, termasuk pada akibat hal tersebut. Dulu di wilayah kita ada Pak, warung yang suka menjual enzimer. Bapak kan, bahkan saya sendiri pernah inilah kan nyaru dengan bahasanya agak kita lah. Beli obat tersebut Pak, saya ingin tahu yang benar kan? Benar kan yang mereka jual? Untuk mereka nggak kena sayang gitu kan? Saya pernah beli Nelakin, obat pusing saya bilang. Dikasihnya itu Pak, obat lagi mana obat pusing juga Pak, ada yang juga. Ya udah sampai sebenarnya kan Pak Babinsa coba dicek nih, benar nggak ini tuh? Ayo pada saat mengenai udah sampai ngasih dengan punya kontakannya, nggak punya kontakan warung tersebut. Karena tahu bu, ini warung ini terindikasi ini, dan salah satunya juga ibu yang punya kontakan saya warning. Dan alhamdulillah sekarang wilayah ini dan bekerjasama dengan Pak Ketua Wilayah dengan pemuda, tolong diawasi. Karena selama ini ada kabar tapi wilayah juga saya bilang coba dari wilayah beli aja ini nanti kemudian saya nggak pernah ada tuh hanya saya sendiri yang dulu saya beli dan ternyata benar dan alhamdulillah sampai sudah nggak ada. Dan tetap walaupun itu tidak ada kita akan pantau terus Pak. Misalnya ke warung-warung jamu, karena kadang-kadang di warung jamu juga di tukang nama ayah gitu. Pernah Pak suatu kali saya patroli malam ke salah satu warung nanti di dalamnya. Dikira saya mau minta duit kali itu ya. Saya dikasih apa ini Pak, obatnya dapat minuman aja ya. Dikasih minuman, saya bilang Pak, Bapak misalnya bukan mau minta minuman, seumpama sosialisasi. Jangan sampai ada Bapak mengedarkan apa minuman-minuman yang apalagi yang kadarnya tinggi. Apalagi yang kita berizin, ya. Dan kita jaga bersama-sama lah ini. Ada saya edukasi ke dia, terus juga saya minta tolong ke mereka apabila memang ada hal yang sangat ini itu jangan sampai terjadi. Karena saya bilang kalau pada saat keluarga saya ada yang sampai cek masalah kojol gara-gara minuman beli situ, saya bapak yang saya tarik saya nggak peduli karena bapak siapa kalau itu. Dan pada saat sudah melakukan hal yang merugikan warga kami juga bisa menjerat bapak dan hukum yang berlaku ya. Begitupun
penyakit masyarakat yang lainnya Pak, baik itu judi kemarin sempat ada juga klarifikasi sabun ayam. Sudah berapa kali kita sudah datangi Pak Baik sahabatnya, kita sudah kasih warning. Ternyata terakhir itu masih juga. Ujungnya sampai waktu itu ada pengkelkan deh, sampai pada mengubur. Alasannya waktu itu katanya dia bukan sedang sampai. Tapi logikanya pada saat ditanya oleh aparat, kenapa mereka pada kabur? Logikanya bagi saya pada saat kalian tidak melakukan hal yang berlebihkan, tidak hal yang melanggar hukum, nggak usah kabur. Bilang aja saya sedang tes ayam sekarang. Kenapa dia maksudnya nggak ada juga, yang betul. Ada 2 kali kejadian itu yang kita melakukan klarifikasi bisa mengerti. Dan kalau hal seperti itu, bapak-bapak jangan segan-segan berkoordinasi dengan kami di desa Pak. Kita punya pelanggan Pak, kita punya Babinsa Babinnas. Kalau masih penerapan yang baik Pak Babinsa Babinnas Kades, ya apa boleh buat kita koordinasi dengan Polres. Penerapan yang baik Polres, ya kita ada Polres, ada Polres, gitu kan. Tapi yang minimal kita bikin suatu rapi, atau minimal kita sudah melakukan di bawah itu berinteraksi dengan mereka. Dari pada saat mereka masih ke bandara juga, ya apa boleh buat, bisa koneksi dengan Kapolsek. Kalau masih bisa kita tangani, bisa tangani. Tapi yang sudah tidak bisa kita tangani, ya apa boleh buat. Gitu. Bukan kita misalnya mau apa? Tega kita kenapa enggak? Karena sudah kasih warning, nanti masih begitu juga. Nah, tanya sarapan di sini ada perwakilan dari anak sekolah, dari ibu-ibu ya Bu ya. Yang mudah-mudahan di kita jangan sampai seperti yang Pak Samad yang terindikasi jualan permen ternyata ada kandungan ininya juga. Kemudian juga anak-anak sekolah ya, anak SMA ya, kalian belajar yang baik karena ibu bapak kalian itu bekerja mengeluarkan keringat, kita pun harus menghargai mereka hasil keringatnya itu. Jangan sampai terlibat tawuran, terlibat apalagi narkoba. Dan juga kepada bapak, Pak RT, Pak RW, apabila terindikasi di wilayahnya, biasakan air mudah-mudahan ruang lilung banyak, ruang lilung cukup, nggak apa-apa kita datangi, kita sodi, kalau sudah berapa nih apa? Karena kadang-kadang terjadi dari situ Pak. Ruang lilung ujung-ujungnya sintek, kayak di saya sudah ngobrol sedikit dengan Pak Eko, ternyata sintek itu bahan dasar itu dari tembakau Pak. Disebut juga tembakau gorila katanya, kalau baik yang orang ini sih bahasa katanya sintek atau tembakau gorila. Dan itu diberikan zat aditif atau yang bisa memabukkan. Jadi daya ini itu bisa 10 bahkan 20 kali lipat dari ganja. Dan harganya tidak mahal, sehingga mereka bisa membeli gitu. Tetapi pada saat mereka tidak hukum, melihat kesabaran bukan 20.000 atau 50.000, tapi pas dia ditebus jutaan. Pada saat dia udah ketangkap kan yang itu, es kulit juga ketahuan. Kalau kita minum mungkin nggak begitu ini, tapi kalau dengan sintek ataupun bahan narkoba, itu dari tes kulit berapa minggu kemudian bahkan sampai berapa ini baik kok. Tes kulit itu bisa ininya ke deteknya sebulan lebih ya berarti ya. Nah, itu ada yang 2-3 hari. Mungkin tapi kalau yang jenis ini yang lebih kuat, kandungan air yang lebih kuat, nah itu bisa sampai 1 bulan juga masih dari urin, dari rambut misalnya. Jadi pada di sini juga ada tokoh pemuda, tolong sampaikan kepada teman-teman kita, yuk kita jaga wilayah, yuk kita jaga kesehatan kita, yuk kita gunakan hal-hal yang positif. Ada sarana olahraga, ada sarana yang lainnya, kita ada sarana bulu tangkis, ada bola, dan sebagainya. Gunakan hal itu untuk menyalurkan hobi kalian dan bisa lebih positif. Dan sama doanya juga mudah-mudahan langkah lawan gocu itu bisa kita pindah pakai dan kita bisa lebih maksimalkan daya gunaannya. Karena mimpi saya pada saat memang nanti itu sudah bisa dipindah pakai atau bahkan apalagi bisa di wislat tukar beli dengan asetnya yang pertama dia ini menjadi ikonnya sarana olahraga bisa cabut. Minimal Pak pada saat ini pinjam pakai sudah dapat dari desa, saya tracknya kita bagusan minimal ibu dari ambil dari SD Capus 5, Capus 2 bisa menggunakan lapangan itu untuk olahraga anak-anak itu. Kita akan tata semaksimal mungkin sehingga bisa berdaya guna untuk masyarakat kita. Nah itu aja para ibu, para sekalian dan para ketua muda sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran
Bapak Ibu sekalian, di acara deklarasi Desa Bersina, mari kita nanti dengarkan paparan dari Pak Eko selaku ahlinya di bidang narkoba, dan juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek juga. Terima kasih Pak Kapolsek pencerahannya pada warga kami. Semoga warga kami mulai dari detik ini bisa lebih menjaga dari hal-hal yang tadi merugikan diri sendiri, ekonomi dan sosial. Demikian dari saya, sekali lagi wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades atas paparan sambutannya.